الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يوهدانه وينصرانه ويماجسانه. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Al-Hadis. Hadirin sidang rahimakumullah, di waktu yang mulia ini, di jam yang mulia ini, di hari yang mulia ini, khatib mengajak secara diri pribadi khatib dan jamaah sekalian, marilah kita bermuhasabah diri, untuk berintrospeksi diri kita, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bahkan takwa kita dalam tataran yaitu ihsan, yaitu kategori an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita tanamkan dalam hati kita, kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam takun tarahu, dan jika pun kita tidak melihat Allah secara langsung, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Untuk itu, mudah-mudahan momentum Jumat yang terus kita ikuti setiap minggunya, setiap minggu seiring bertambah usia kita, tentunya harus ada peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peningkatan keimanan kita, peningkatan kepedulian kita kepada sesama, bahkan juga kepada keluarga kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tentunya di tengah kemajuan zaman, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, di tengah era globalisasi, dunia yang tidak ada batasnya saat ini, semua rahasia terbuka. Dalam hitungan detik, informasi apapun dapat kita terima. Tentunya perlu di sini ditanamkan keimanan, keislaman, terkhusus kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada generasi-generasi kita berikutnya. Bagaimana petunjuk Islam dalam menyiapkan ataupun
nasihat Islam bagi kita umat Islam, ataupun nasihat Rasulullah SAW pada kita untuk menyiapkan generasi-generasi kita, dan apa saja tantangan-tantangan yang akan dihadapinya, dan apa saja yang perlu dibekali kepada mereka, ataupun sikap apa yang akan mereka miliki, harus mereka miliki. Tentunya sudah ada semuanya dalam petunjuk daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena kita sadar, Nabi mengingatkan kita, taraktu fikum amroini in tamsaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in sampai tabi'ut tabi'in, dari tabi'ut tabi'in sampai ke ulama, dan sampai ke ulama sampai kepada ustaz-ustaz, pada muallim-muallim, guru-guru dan asatid-asatid, tentunya akan mengalami beragam interpretasi, ya, mengalami beragam penafsiran, multi penafsiran, dan tentunya itu kita anggap sebagai sebuah khazanah keislaman, ya, beragam pandangan pendapat yang diberikan oleh para tokoh-tokoh terhadap apa yang telah mereka tafsirkan, tentunya dapat kita jadikan sebagai pegangan, dan kita analisa, kita kritisi, ataupun juga kita pedomi dalam menata kehidupan kita, ataupun juga dalam membina anak-anak kita ke depannya. Maka pada kesempatan kali ini, khatib akan sedikit mengulas terkait tentang dalam surah Luqman, terkait tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. InsyaAllah nasihat itu masih sangat relevan dengan kondisi kita sekarang, dan bahkan kondisi-kondisi berikutnya. Ketika dua pesan itu dapat kita implementasikan, kita wujudkan dengan baik kepada diri kita dan juga kepada anak-anak kita, sehingga kita, sebagaimana Allah ingatkan kepada kita, hendaklah kita jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah setelah kita ataupun setelah periode kita. Maka bagaimanakah nasihat Luqmanul Hakim kepada para anak-anaknya? Sebagaimana disebutkan dalam surah, sebagaimana khatib bacakan dalam muqaddimah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'izuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman menasihati, berkata kepada anak-anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan dia menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kesesatan yang besar. Wa sanal insanu biwalidayhi hamal ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi 'amaini an ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan telah kami nasihatkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya yang telah melahirkan, telah menghamil, mengandung mereka, ibunya yang telah mengandung mereka dengan penuh kelelahan, penuh kesusahan, wahnan ala wahnin wa fisalu fi 'amain, dan menyapihnya setelah 2 tahun. Anishkur li, hendaklah kalian mensyukuriku, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kalian. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tudihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untukmu agar kamu menyembah selain Allah, fala tudihuma, dan janganlah engkau mentaati keduanya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka berdua, keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum membahas hadis ini, ayat ini, Ibnu Katsir menyebutkan
beberapa hadis Rasulullah SAW tentang akhlak yang mulia. Di antaranya dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling baik akhlaknya, disebutkan juga dalam hadis yang disebutkan tugas Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam rangkaian efektivitas tugas itu, beliau memberikan keteladanan terlebih dahulu. Begitu juga yang seharusnya kita lakukan pada anak kita. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW ditanya tentang orang mukmin yang paling utama itu yang bagaimana? Kemudian Rasulullah menjawab, yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik, yang mulia itu bisa mengangkat manusia menjadi mulia, sekalipun dalam ibadahnya tidaklah begitu banyak. Dari Anas dalam hadis marfu' Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat yang tinggi di akhirat sekalipun ibadahnya lemah. Dan manusia itu dengan akhlaknya yang buruk, dia bisa tersungkur ke neraka paling rendah sekalipun dia ahli ibadah. Dalam hadis riwayat Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba dengan akhlaknya yang mulia itu bisa mencapai derajat orang yang qiyamul lail terus menerus ataupun orang yang puasa terus menerus. Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Rasulullah SAW menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan apa yang banyak memasukkan orang kepada neraka? Beliau menjawab, mulut dan kemaluannya. Satu kali Rasulullah SAW ditanya seorang Arab Badui, apa yang paling baik yang dianugerahkan kepada manusia, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, akhlak yang baik. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang paling berat timbangannya di mata Allah melainkan akhlak yang mulia. Selanjutnya dari Abdullah bin Amr, manusia yang paling baik di antara kamu melainkan yang paling baik akhlaknya. Dan surah Luqman ayat 18 mengingatkan kita, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin sidang rahimakumullah, Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah Luqman ayat 18 di atas, jika Anda berbicara kepada seseorang atau orang berbicara kepada Anda, jadi kalau dalam berkomunikasi kita berbicara jangan saling membuang muka, atau kita mendengar saling mengalihkan pandangan kita, itu namanya su'ul air. Hakikatnya ungkapan ini adalah bentuk penghinaan dan merasa dirinya lebih besar. Ini bentuk ketakaburan. Seharusnya ketika kita berkomunikasi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika berbicara menghadapkan seluruh tubuhnya. Ketika kita berkomunikasi dengan etis, maka respon orang pun akan lebih positif. Selain itu, yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkomunikasi adalah dengan muka yang ceria dan dengan senyuman, dengan tidak memotong pembicaraan orang lain, dengan mendengarkan sepenuhnya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Ibnu Katsir, di mana kita dianjurkan untuk bersedekah walaupun hanya dengan menjumpai saudaramu sementara wajahmu itu ceria, dan janganlah kamu memakai pakaian yang terseret atau isbal ijar karena bentuk ketakburan, dan Allah tidak menyukai kesombongan itu. Disebutkan pula kata Ali bin Abi Talha, janganlah kamu bersifat takabur, merendahkan orang lain dan berpaling tidak mau berhadapan ketika mereka berbicara kepadamu. Sebetulnya orang yang menampakkan ketakaburan itu tujuannya dirinya agar dihormati, tapi dengan sifatnya seperti itu justru orang yang menjadi tidak sempat simpatik. Kalau ingin dihormati, kita harus memuliakan orang lain. Ada sebuah pesan yang cukup bagus dari Khalid bin Ahmad
ketika dia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku di sisimu termasuk orang-orang yang paling tinggi derajatnya, dan jadikanlah aku dalam diriku orang yang paling rendah, dan di tengah-tengah manusia menjadi orang yang biasa-biasa saja." Siapapun akan simpati kepada kita kalau kita seperti ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ajaran yang pertama yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim dalam surat ini adalah wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah engkau paling memalingkan mukamu, ya, dan juga janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan langkah yang sombong. Tentunya dengan kondisi kekinian, ya, di tengah media sosial yang kita diharapkan untuk mewujudkan pencitraan diri kita, kadangkala hal-hal tersebut, proses ataupun tuntutan-tuntutan acting ataupun tuntutan-tuntutan karir agar kita memiliki sikap ataupun karakteristik yang diinginkan oleh sebuah komunitas tertentu, etika ataupun akhlak yang ditanamkan jauh daripada nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, perlu kita tanamkan, perlu kita sadari kepada anak-anak kita terhadap etika berkomunikasi ataupun etika berjalan di muka bumi ini sebagaimana telah dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kalau tadi kita dibicarakan etika dalam berkomunikasi, kata-kata setelahnya membahas tentang sikap, keangkuhan, merasa benar atau kesombongan yang tidak mau tunduk dan diatur. Dikatakan di sini, janganlah melakukan perbuatan itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang lagi angkuh. Maka berjalan di sini yaitu baik di jalan dengan berjalan kaki ataupun dengan memakai kendaraan. Satu kali pernah ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aku suka memakai pakaian yang bersih sekali dan sandal yang bagus. Apakah itu bentuk ketakaburan?" Rasulullah menjawab, "Itu bukan bentuk ketakaburan. Hakikat ketakaburan itu kamu mengabaikan apa yang hak dan menyepelekan orang lain. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu ialah suara keledai." Kata qasad secara harfiah itu hemat. Ibnu Katsir menjelaskan, berjalanlah yang biasa saja, tidak sangat lambat dan tidak sangat cepat. Jalanlah yang biasa, itu cara berjalan yang sopan, dan rendahkanlah suaramu. Maknanya adalah janganlah berlebihan dalam berbicara dan jangan berlebihan mengangkatnya. Maka di dalamnya Al-Quran disebutkan, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan kemudian penutup ayat ini, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara himar. Ibnu Katsir menjelaskan, disebutkannya suara yang paling buruk adalah suara himar. Ini menunjukkan bahwa mengangkat suara yang paling keras itu bukan hanya tidak baik, tapi juga tercela. Inti dari ayat ini adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, kemudian bagaimana cara berjalan, bagaimana cara kita mengungkapkan kata-kata kita, dan bagaimana pula kita bersikap secara umum terhadap orang lain. Kalaupun kita perhatikan, akhlak itu dibahas di belakang, karena dalil dakwah bil ma'ruf itu akan efektif bila didukung dengan akhlak yang mulia. Nasihat Luqman di sini tidak sedikit pun membicarakan masalah materi, karena nasihat yang kelima ini adalah yang paling penting yang merupakan risalah umat manusia. Bukan berarti materi itu tidak penting, tapi tidak menjadi suatu yang diutamakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah salah satu pesan yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Nasihat-nasihatnya yang kadangkala nasihat ini kita abaikan, sikap ini kadangkala tidak kita contohkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ataupun keturunan-keturunan kita kebingungan dalam mencari figur, kebingungan dalam mencari identitas mereka, sehingga yang mereka jadikan contoh, yang mereka jadikan teladan di luar daripada nilai-nilai keislaman. Na'udzubillahi min zalik, summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat kita terkait salah satu nasihat Luqmanul Hakim kepada kita
agar kita membekali anak-anak kita bagaimana cara bersikap, cara berjalan, cara berbicara, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan ketika kita meninggal dunia nantinya, anak-anak kita menjadi aset kita yang akan selalu mendoakan kita ketika kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Waj'alallahu wa iyyakum minal faizina al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadis salihin. Wa qulu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.